Halo, selamat siang, Matthew. Ya, bisa. Oh, udah siang ya ini ya. Oke deh. Oke, kalau gitu gimana kabarnya hari ini, Matthew? Baik. Baik, oke, syukur. Alhamdulillah deh kalau baik. Oke, kalau gitu, Matthew, masih ingat gak kita di pelajaran keberapa kali ini? 16. 16 ya? Yakin 16? Bukannya Atau 16 itu udah dua minggu yang lalu ya? Berarti pelajaran keberapa kita kali ini? 18? Iya, 18. Oke, kalau gitu Matthew udah sarapan belum tadi? Belum. Belum, kenapa kok belum sarapan? Ya, udah, udah siang kalau sarapannya. Oh, sekalian itu ya, sekalian makan siang ya. Oke deh. Oke, Matthew udah siap belajar hari ini? Oke, kalau gitu sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Amin. Oke, kalau gitu Mister ini ya, share screen dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, Matthew, di hari ini Matthew itu masuk di modul baru nggak ini ya? Mister lupa ya. Sebentar. Oke, Matthew masuk di iya modul baru ya, Matthew ya. Nggak kerasa kita sudah melewati 3 modul, Matthew. Kali ini kita di modul keempat. Nggak kerasa ya. Kita udah jauh melangkah, Matthew. Di modul keempat ini pastinya kita pasti lebih sulit lagi ya mengerjakan proyeknya. Di Matthew ini udah setengah jalan nih. Sip. Ya betul, malah setengah pas banget nih karena pelajaran 18 Matthew sampai kelulusan itu pelajaran ke 36. Nah, oke. Nah, kali ini Matthew di modul keempat, Matthew akan belajar tentang logika, ya. Logika di sini nanti Matthew untuk modul keempat pelajaran satu belajar tentang operator logika. Nah, tahu ya Matthew ya, apa itu logika? Logika. Logika tahu? Ya, ya Apa? logik. Logika, ya logika itu pola pikir ya, pola pikir yang masuk akal ya. Oke, oke, pola pikir yang masuk akal. Oke, kalau gitu Matthew kita mulai aja di modul keempat ini atau modul logika ini. Yang pastinya yang paling utama ya, gamenya nanti lebih rumit, lebih kompleks, lebih sulit mungkin ya. Tapi nanti kalau Matthew setiap pembelajaran paham cara penggunaannya, pasti nanti ngerasanya nggak terlalu kesulitan gitu ya. Terus kita juga ada aturan baru dalam game. Baru dalam game ini maksudnya materinya baru-baru ya. Oke, nanti Matthew akan pelajari materi yang lebih menantang lagi gitu. Oke. Terus di hari ini di kelas kita akan membuat kondisi dalam sebuah game menjadi lebih rumit dan kita akan belajar apa itu pemrograman berpasangan. Oke. Nah, di sini ada operator logika. Kita akan belajar di sini ada operator logika and, or, dan not. Apa ini coba? Indonesianya apa nih? Matthew, paham? And or not, tahu? And or not apa bahasa Indonesianya? Dan Dan, oke, ini tidak. dan atau dan tidak. Oke ya. Oke, nanti di sini belajar dan atau and, or, not. Nah, oke. Nah, nanti kita akan cari tahu nih gimana cara kerjanya dan kegunaannya bagaimana. Oke, Mister kasih contoh dulu nih. Nah, jadi di sini pertama-tama kita belajar logika proposisi. Ya, di situ adalah kondisi. Kondisi masih ingat ya kemarin kita pernah belajar. Ingat kan, Matthew? Kondisi.
Hmm. Masih ingat ya? Nah, suatu hal yang bisa ditentukan apakah benar atau salah. Jadi itu kondisi itu sama dengan pernyataan. Contoh, di sini ada angka satu dan angka 0. Angka satu ini kita anggap benar. Ya, berarti true. Oke, berarti kalau angka 0 ini apa? Kebalikannya true apa? False. False. Betul, false. Ya, oke. Jadi nanti ada true dan false. Oke, jadi benar dan salah, angka satu dan angka 0. Gitu. Oke. Pertama-tama, kita akan belajar tentang operator logika N. Nah, di sini nilai N, ya, nilai N atau nilai dan, itu dihitung benar jika kedua argumen benar, dan kalau tidak atau salah satu saja, maka dianggap salah. Nah, mungkin masih bingung ya, kayak gimana ya. Pertama-tama, Kak Bias lagi, Mister mau kasih pemahaman dulu. Ini adalah operator logika N. Oke. Terus kemudian di dalam kolom di sini itu ada argumen. Oke, di sini adalah argumen. Argumen atau kondisi ya. Argumen. Argumen. Mister kasih contoh lagi. Coba Matthew bayangkan hewan gajah. Ya, hewan gajah. Di sini ada hewan gajah. Gajah. Oke. Gajah di sini dia pasti punya ciri-ciri yang unik. Yang pertama, apa aja Matthew? Gajah punya apa? Depannya Belalai. B. Belalai. Good. Belalai. Terus yang kedua, Itunya apa? apa? Apa yuk? Apa yuk? Depannya G. G. Iya. G, A, G, D, Gadai. Gadai. Apa yuk? Gadi, N, G. Apa dibacanya? Gading. Gading. Tahu ya, udah inget ya. Gading yang ini kan maksudnya itu yang kayak ada tanduk gitu kan. Hmm. Ya kan? Nah, oke. Nah, gajah ini pasti punya dua keunikan nih. Yang pertama belalai, terus yang kedua gading. Nah, kalau Matthew, misal nih, lihat hewan, tapi nggak ada belalai, itu dianggap gajah kan? Misal nih, Matthew ke kebun binatang, terus lihat hewannya itu, dia besar, tapi dia punya belalai, tapi nggak punya gading. Kira-kira gajah bukan? Gajah. Eh, coba. Gajah. Ini coba. Jadi bukan ya? Bukan ya, paham gak nih Matthew? Gini, jadi gajah itu punya dua keunikan, ya. Punya belalai dan punya gading, ya. Nah, nanti kalau misal Matthew lihat hewan seperti gajah, tapi nggak punya belalai, tapi punya gading, berarti itu kita anggap gajah atau bukan? Bukan, ya. Karena kalau kita harus menyebut itu gajah, gajah itu harus punya belalai dan gading. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat gajah itu benar, benar itu gajah, itu berarti harus mempunyai belalai dan gading. Gitu. Paham sampai sini? Nah, kalau nggak punya salah satu atau nggak punya semuanya, berarti itu dianggap salah, bukan gajah. Paham ya? Ini Mister cuma kasih contoh hewan ini. Gitu. Paham sampai sini? Oke, jadi ibaratnya tuh kalau kita mau nganggap benar itu gajah, berarti catatannya harus punya argumen atau kondisi belalai dan punya argumen kondisi gading. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau belum paham atau masih bingung, tanyakan aja ya Matthew ya. Nggak apa-apa. Nah, contoh lagi di sini Matthew, di sini ada lampu dan ada listrik. Ya, di sini ada bukaannya, ya, ada apa namanya terminalnya ya, arus listriknya. Coba dilihat. Tadi kalau nol itu apa dibaca apa? False. Ya, dibaca salah. Ya, false. Oke. Nah, makanya di sini kalau semisal ini false, listriknya ini sampai ke lampu nggak kira-kira? Kondisinya salah kayak gini. Sampai ke lampu nggak? Kita lihat ini kebuka atau ketutup? Lupa. Kebuka berarti masuk ke sini nggak? Lampu nggak?
Enggak, betul. Oke, tapi kalau semisal nih, eh, listrik di sini sebelah kiri, paling kiri ini, Mister ganti jadi angka satu, berarti otomatis arus listriknya nyambung. Nah, kira-kira Matthew, listriknya tetap sampai ke lampu enggak? Enggak, karena apa? Di sini benar nih, ada satu, berarti dihitung true, ya dihitung true. Dan tapi di sini masih false. Jadi masih belum bisa nyala, gitu ya. Coba kalau semisal di sini Mister ubah nih. Set, di sini angka satu. Berarti otomatis dia nyambung. Nah, kira-kira kalau di sini satu dan satu, listriknya nyampe ke lampu nggak? Nyampe. Nyampe. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi kita harus buat kondisinya itu satu dan satu atau true dan true. Kalau salah satunya bukan true, operator logika dan dia tidak benar. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham? Oke, sip. Berarti ini operator dan Matthew udah cukup paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba ini ya, sama aja ya ini tadi ya, Mister kasih contoh ya. Misal listriknya yang satu ini eh, yang dari nol jadi satu, nol ke satu, tapi yang satunya ini masih nol, maka ini tetap tidak nyala. Gitu. Terus kalau di sini tetap nol, terus di sini satu, maka ini juga tetap tidak lah, gitu ya. Paham ya sampai sini Matthew ya? Jadi kondisinya harus sama-sama satu atau sama-sama benar gitu. Oke, nah ini baru benar nih, baru bisa nyala. Oke, sekarang oke kita masuk ke operator OR. Nah, nilai OR di sini dihitung benar jika salah satu saja argumen atau kondisi ya itu benar. Selain itu salah. Contoh, misal, kalau di sini kita pakai operator OR atau, di sini tetap hewan gajah, di sini ada belalai, di sini ada gading. Coba Matthew, Mister mau tanya ke Matthew nih, ya. Di sini misal Matthew lihat lagi ada hewan gajah, tapi kok di situ punya belalai saja, tapi gadingnya nggak ada. Kira-kira tetap benar atau salah kalau kita pakai OR? Kalau kita pakai OR, ayo, kalau kita pakai OR, kita lihat salah satu saja benar, maka itu benar. Nanti gimana? Tetap benar ya? Oke, kita lihat operatornya dulu. Oh, suaranya itu nggak kedengaran nih. Kita tetap lihat operatornya dulu ya. Kalau di sini operator OR, maka kalau kita cuma lihat gajah itu ada belalainya saja, maka itu tetap dianggap gajah, gitu ya. Tapi kalau semisal kita lihat itu kok ada gajah tapi nggak ada belalai, nggak ada gading, nah maka itu dianggap bukan gajah. Ya, Paham ya sampai sini ya? Berarti kalau dan tadi dua-duanya harus benar ya, kondisinya harus benar. Nah, kalau or salah satu aja yang benar itu sudah dihitung benar. Paham ya sampai sini ya? Oke. Tapi kalau di sini dua-duanya itu tidak benar atau salah, maka itu jawabannya salah. Itu bukan gajah. Gitu ya contohnya ya, Matthew ya. Paham? Oke, sekarang Mister mau kasih contoh lagi ke listrik. Nah, coba di sini Matthew, perhatikan. Di sini ada operator OR, ya, atau operator atau, atau operator atau. Ya, ini harus belajar logika nih, ya, Matthew ya. Oke, permainan kata di sini. Coba di sini kita lihat di sini sebelah kiri ada listrik dan sebelah kanan ada lampu. Oke, coba kalau di sini nih, kalau sama-sama nol, maka lampunya nyala atau tidak nih, Matthew? enggak. Enggak, betul. Coba kalau semisal Mister tanya, angka nol yang di atas ini, Mister ganti jadi angka satu. Maka di sini jadi benar, listriknya nyambung. Kira-kira Matthew, lampunya tetap nyala atau enggak ya? Ya loh. Nyala, betul. Terus kemudian di sini Mister ganti yang di bawahnya saja.
terus diganti angka satu, maka di sini nyambung. Kira-kira tetap nyala atau tidak? Tetap nyala. Oke, berarti nah itu udah paham ya sampai sini ya. Oke, tentang operator OR dan DAN. Oke. Operator OR dan DAN. Oke. Oke di sini ya. Oke, Mete harus fokus makanya di sini. Makanya kan tambah sulit nih modulnya, tambah sulit dan rumit. Nah, berarti benar ya. Kalau semisal di sini salah satu aja true, maka lampu tetap nyala. Ya. Kalau di sini salah satu juga tetap true, maka di sini tetap nyala. Paham ya Mete sampai sini ya? Oke. Oke, terus kalau kayak gitu, Mister mau kasih contoh not. Nah, ini nih. Berarti operator logika not itu nilai not kebalikan dari suatu argumen. Maka not itu berarti tidak, ya. Berarti tidak benar, berarti tidak benar, gitu aja intinya ya. Contoh, berarti tidak nyala sama dengan nyala. Paham nggak di sini, Matthew? Lampu itu tidak nyala sama dengan nyala. Paham nggak? Sampai sini. Berlawan. Lampu tidak nyala, ya. Lampu mati sama dengan lampu nyala. Sampai sini paham? Lampu tidak nyala sama dengan mati. Kan kalau nggak nyala mati. Paham nggak, Matthew? Terus kalau misal lampu mati tadi, berarti kalau lampunya nggak mati berarti hidup. Sampai sini paham nggak, Matthew? Paham ya? Kan cuma mati dan hidup, ya kan? Berarti kalau nggak mati berarti lampunya itu hidup nggak? Hidup. Tapi kalau lampu itu hidup, lampu itu tidak hidup, berarti dia mati lampunya. Ya, paham ya saya sini ya. Ini emang dibalik-balik kayak gini nih, Matthew. Oke. Nah, oke. Berarti kalau kayak gitu, Matthew udah fix paham ya. Semoga benar-benar paham. Nah, oke. Kalau kayak gitu, Matthew, kita langsung masuk ke kursusnya. Oke, ke kursusnya ini Matthew udah, wih, banyak banget nih. Sampai ke Bentar nomor. ya. Oke, oke. Oke, siap, siap. Matthew mau kemana? Oke, sudah? Nah, Oke, kita ke 18 ya. 18 ini nanti operator dan. Oke, nanti kita refresh aja. Terus kita masuk ke sini. 18. Nah, operator logika dan. Oke, di sini nanti ada 4 ya. Nomor satu bintang, nomor 2 dan nomor 3. Kita ke nomor satu dulu. Kita langsung masuk Scratch. Nah, di Scratch ini, Matthew, sebentar. Oke, di Scratch ini, jadi kucingnya ini, ada gambar kucingnya, sprite kucing. Kita bisa pindahkan sprite kucing itu dengan mengkliknya. Ya, kita klik, dia akan ikut pindah. Tapi kita harus pas kucingnya ya. Tuh, dia akan ikut pindah. Nah, paham ya, Meti ya? Kita klik di sini, dia akan pindah. Diklik sini akan pindah. Di sini akan pindah. Nah, caranya gimana? Di sini sudah ada contohnya ya. Mengontrol sprite kucingnya kayak gimana. Dan kita harus pakai selamanya. Mister kasih penjelasan lagi aja ya. Jadi kita pakai ini nih. Jika, maka jika dia menyentuh operator mouse, menyentuh pointer mouse, apa yang terjadi dari dia? Maka jika mouse ditekan, nah ini permainan lagi nih. Jika mouse ditekan, maka dia akan pergi ke posisi pointer. Nah, paham ya sampai sini ya? Permainan kayak gini ya. Jika menyentuh pointer mouse, maka jika mouse ditekan, berarti jikanya ada dua. Ketika menyentuh pointer mouse dan mouse-nya ditekan, dia akan pergi ke pointer mouse. Ya, terus jangan lupa, dia kan tadi posisinya selamanya ya, diulang-ulangi terus, maka kita pakai selamanya. Udah, gini aja. Gampang kan, Matthew? Di sini nanti juga bisa nih. Tuh, bentar, harus green flag dulu ya. Nah, gitu. Oke, gampang kan? Nah, sekarang Matthew, nanti ini kan tinggal dicek ya, terus nanti disimpan, jangan lupa ya, disimpan ke tingkat berikutnya. Oke, pasang aja. Kita ke nomor 2.
Nomor dua di sini, Matthew, lebih simpel tapi juga rumit. Ya, kita pakai operator logika di sini. Operator logika yang dan. Kenapa kok dan? Karena tadi kita menyentuh pointer mouse dan ketika mouse-nya ditekan, dia sama-sama ke posisi pointer, ya kan? Maka sama aja nih Matthew. Pertama-tama kita pakai jika maka, kan tadi kan kita ke double gini nih Matthew, betul nggak? Kita double kayak gini kan tadi kan. Kita nggak perlu double, kita hanya masukkan operatornya. Set. Terus kita kasih sensornya. Nah, sensornya tadi apa aja nih? Menyentuh pointer mouse, ini harus pas ya. Terus kemudian sama mouse ditekan. Udah deh. Terus apa yang terjadi ketika dia menyentuh pointer mouse dan mouse-nya ditekan, maka Buka dia akan apa? iya, sip betul. Udah Berarti paham ya permainan logika ya? berarti kayak kodenya lebih dikit ya. Betul, betul, betul. Jadi lebih dikit karena kita pakai operator logika ini. Ya. Nah, terus kemudian kalau sudah kita pakai kontrol selamanya jangan lupa. Oh, udah deh. Kalau kayak gini sama aja. Kita green flag dulu, diklik. Nah, gitu ya. Gampang kan? Nah, kalau sudah dicek, terus disimpan. Oke, ini untuk nomor dua. Nah, nomor tiga ini lumayan kompleks nih. Nomor empat deh kalau yang kompleks tuh. Kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat dulu. Jadi tombol elevator ini akan bekerja ketika salah satu sprite. Berarti kalau salah satu tuh kita pakai operator OR, AND, atau NOT. Kalau salah satu. AND or NOT. Ayo, AND or NOT. Ayo. Apa salah cuma Kalau pakai kan ini perhatikan nih. Tombol elevator akan bekerja jika salah satu sprite, berarti kan ini salah satu aja nih. Dia akan nyala ini tombolnya nih. Berarti kita pakai operator OR atau operator DAN. dan Yakin DAN? or. OR ya, karena salah satu. Oke, karena salah satu. Coba kita lihat contohnya langsung aja deh. Di sini kita pakai tanda panah dan WASD ya. Oke, nah misal nih WASD, kita sentuh nih, dia akan nyala. Tapi kalau ini kita sentuh juga, ya juga tetap nyala. Tapi kan salah satu aja udah nyala. Paham nggak Meti sampai sini? Paham ya? Paham nggak ini? Kita bermain logika ini. Oke, coba ini kita tutup lagi. Coba nyala lagi. Nah, ini kan elevatornya ini hitam ya, belum merah ya. Kan tadi kalau kita pakai operator logika, jika salah satu sprite salah satu spread menghampiri tombol, tombol itu akan berwarna merah. Berarti kan salah satu aja antara ABI atau AVERY aja. Betul nggak? Ya kan? Nah, kita nggak perlu dua-duanya tuh di depan elevator. Jadi cuma salah satu aja yang menyentuh, dia sudah tak jadi tombol warna merah. Ini nih. Itu juga sama kan? Ini juga sama. Gitu ya. Nah, contohnya gimana berarti? Di sini sudah ada contohnya menyentuh tombol kayak gimana. Kita ganti kostum dulu yang pertama karena di elevator ini kostum yang pertama berwarna hitam atau berwarna abu-abu. Terus kemudian tunggu sampai. Nah, kita pakai puzzle baru juga ini. Tunggu sampai eh, kita pakai operator logika. Di sini kita kasih kondisinya. Jika menyentuh api, berarti kita sama aja ini ya. Kita bisa masukkan sprite-nya juga. Menyentuh api atau Avery yang menyentuh elevatornya. Gitu. Paham ya sampai sini, Mete ya? Jadi bukan pakai dan, tapi pakai or. Ya. Jadi salah satu aja yang menyentuh sudah menyala. Tidak perlu dua-duanya. Gitu ya. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah ketika dia kesentuh antara salah satunya ini, Abi atau Avery, dia akan ganti kostum kedua. Makanya dia kostumnya menyala. Paham sampai sini? Oke, itu untuk nomor tiga. Ya, ini Mister hapus lagi aja. Oke, kalau sudah nanti dicek. Oke, sebentar ini harusnya jangan disentuh dulu nih. Oke, misalnya ya. Nah, who will open the elevator first? Nah, ini sama aja nih.
Mister arahkan ke sini, itu. Nah, ini gini. Nah, itu juga nyala. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nanti ya. Jadi salah satu aja bisa nyala. Oke, kalau sudah dicek, terus disimpan. Oh iya, mungkin Matthew bertanya nih. Terus untuk yang karakter Avery sama Abi kita perlu kasih puzzle gak nih, Mister? Untuk nomor 3 nggak perlu dulu ya, karena di sini sudah ada bawaan ya. Jadi Matthew fokus aja di button aja, di button elevatornya. Nah, untuk yang di nomor 4 ini lumayan kompleks nih, Matthew. Jadi harus perhatikan dengan baik ya. Jadi di sini itu awalnya tidak ada kayak gini nih. Tidak ada ketika green flag diklik ini, jadi nanti ada katakan-katakan kita harus masukkan dulu ya. Nah, terus kemudian kita kasih ini kondisi yang kontrol. Ini kemarin kita buat game itu. Contohnya gini deh. Kita pakai WASD sama tanda panah ya. Hei, kami sama-sama pengen menyentuh. Coba kontrol menggunakan WASD dan panah. Nah, kalau tombol hijau ini ketekan, ya, ketekan ini, kita harus sama-sama berada di dalam tombol hijau itu. Jadi kita pakai operator apa nih kalau kita harus dua-duanya, Matthew? Dan atau or? Dan Dan, betul. Oke, jadi kita, kalau salah satu aja nih, Matthew, nih, dia nggak bakal ketekan. Tapi kalau salah satu karakternya lagi bareng-bareng di sini, dia akan ketekan. Paham ya, Matthew ya? Sampai sini ya. Oke. Nah, buat kondisinya di sini sudah ada semua, Matthew. Oke, jadi nanti di sini Giga memberitahu apa yang dia lakukan. Nah, di sini udah ada tombol-tombolnya. Nanti Matthew bisa sesuaikan. Kalau misal Matthew ngerasa kebanyakan, Matthew dengan cara gandakan. Masih ingat ya, cara gandakan ya. Tinggal gandakan terus dirubah-rubah aja. Oke? Oh ya, sama satu lagi. Kemarin, semalam sih ini Mister coba di jam 3 pagi. Coba kerjain di jam 3 pagi. Ternyata kalau urutannya dibalik, ini kan ada urutan W, S, A, D, ya kan? Kelihatan ya, W, S, A, D. Kemarin tuh Mister coba ganti jadi W, A, S, D, urutannya itu tetap dihitung salah, Matthew. Jadi harus urut ya, W, S, A, D, kayak gitu, jadi harus urut. Oke, nggak boleh dibalik-balik. Oke ya, paham ya? Dari sini ya. Oke, terus untuk mengontrol giganya juga bisa nih. Itu juga sama. Jadi atas, bawah, kiri, kanan. Nah, Mister tuh kemarin tuh coba eh, kanan, kiri, atas, bawah dibalik gitu. Jadi dia kehitungnya salah. Jadi kita harus urut. Paham ya sampai sini, Matthew? Ya, paham ya. Jadi kita harus kasih artikan kontrol dan nanti eh, taruh ini puzzle yang ngomong. Oke, kalau gitu Matthew yuk coba dikerjakan dulu. Satu, dua, tiga, empatnya. Masuk ke Algonova dan share screen ya. Oke, coba. Oke, sebentar ya Matthew ya. Dipanggil ini, Mister nih. Oke, sebentar. Bisa kan ya ditinggal dulu sebentar ya? bisa Pak. Jangan bingung ya. Kita main logika ini. Oke, selamat mengerjakan Matthew. Apa sambil jalan-jalan? Kelihatan, Mi. Apa yang kelihatan? Kelihatan. Beda kali dari kakak. Aduh, ibu tahu. Dia sembunyi.
Tahu. Kan tadi aku udah bilang. Tapi ada di sini belakang. Tapi di mana belakang? Masih ada belakang. Udah main bertiga aja. Janganlah. Udah mainnya bertiga aja. Udah kita lawan tuh bos tuh. Tuh ada bos. Udah, kenapa? Mute. Kenapa? Oh. Oke, widih. Itu bisa tuh nomor 3 tuh tadi. Oke, itu gimana tuh? Itu digabungin dulu tuh si siapa nih yang ngomongnya lupa ini. Pico nggak salah itu ya. Oh. Pico atau Giga tadi ya lupa. Biko sama Giga sama aja ini kodenya. Sama aja, cuman Pico itu WASD. Kalau Giga tuh panah atas, panah bawah gitu. Matthew pernah bermain game di laptop nggak, Matthew? Tiap hari Minggu main Main, apa biasanya mainnya? Roblox. Roblox. Roblox kan kadang pakai WASD juga nggak sih? Udah. Iya kan? Nah, berarti kan gerakannya ada WASD sama tanda panah gitu.
Kok di paling ke bawah? Paling atas. Gimana tuh? Nah, sip. Oke, digabungin dulu. Good. Nah, sekarang kita yang tombol kontrolnya ditutup, digeser dulu nih, Matthew. Nah, Kalau nggak ini di zoom zoom out aja, di zoom out coba kelihatan itu nanti. Nah, itu dia. Nyempil dia. Oke. Nah, coba sekarang yang kontrol itu digabungkan dengan yang tadi petunjuknya itu. Kan sudah ada petunjuknya tuh. Enak banget tuh. ini. Di ini petunjuknya tadi yang di lacinya. Oh, iya ya. Mm-mm. Nah, yang giga tadi yang mana? Ini giga kan? Berarti dicoba. Nah, itu. Oke, sip. Coba. Ya, iya sekali. Mister Sambi dulu ya, Metu ya, karena harus ngumpulin ini dulu. Sebentar ya. Nanti panggil Mister aja kalau kesulitan. DL.
Gimana, Matthew? Sudah bisa? Duh, di double itu. Kurangnya apa itu, Matthew? Memang ada itunya ya, sebentar. Hmm, sepertinya kurang di... Oh, yang bilang tugas selesai itu bukan di situnya, Matthew, tapi di buttonnya. Iya, itu dipindahkan aja, langsung dipindahkan. Iya, itu dihapus. Nah, masih belum bisa, benar. Coba deh. Oke, menyentuh. Oh, jadi nggak usah kayak gini nih, Matthew nih. Jadi, langsung aja, katakan aja, langsung katakannya pindahkan ke bawah. Di atasnya ganti kostum. Nah, itu dihapus aja nggak apa-apa. Oke, coba. Sebentar, sebentar. Kok kayak kebalik-balik nih. Matthew buatnya nih. Oh, enggak. Ternyata tugas selesai di paling bawah. Betul tadi, Matthew. Paling bawah. Tugas selesainya. Ya, maklum ya, Matthew ya. Karena harus sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Udah disimpan belum tadi? Udah ya. Oke. Oke, sip. Sekarang, oke. Oke, sekarang kita ke sebentar. Itu boleh stop share dulu. Oke. Gimana? Sulit nggak, Matthew? Nggak tahu. Emang Nggak tahu. harus pakai logika ya? Iya, emang harus pakai logika. Kalau kalau Matthew nggak fokus aja atau meleng dikit gitu kayak, waduh, mana tadi ya? Gitu nanti. Oke, sekarang kita ke Koki Mars. Ya, kita akan membantu kokinya ini. Nah, di sini nanti kokinya itu akan memasak ya, Meti ya. Sama, kita pakai operator logika juga. Di sini juga ada perulangan selalu jika maka. Nah, jika warnanya orange, maka mempersiapkan atau memasak ya. Di sini sudah ada soalnya. Nah, apa yang kita butuhkan untuk pai labu? Nah, labu tentu saja. Tetapi bagaimana robot membedakan labu dari semangka dan zucchini? Nah, zucchini itu yang ini ya, labu yang panjang ini ya. Gitu. Oke. Jadi, nanti Matthew bisa pakai selalu jika warnanya orange. Kenapa kok warnanya orange? Karena di sini full hijau yang membedakan hanya warnanya aja. Betul nggak? Ya kan? Kalau sudah ada warnanya yang beda satu aja, kita tinggal mempersiapkan. Gitu. Nah, sudah deh. Terus tinggal, nah ini berarti betul. Terus nih, salah, ya kan? Di tag-nya ini betul. Ini di tag-nya lagi juga betul. Gitu ya. Nanti kayak gitu ya, Meti ya. Ini masih salah. Salah dia nggak masuk ke masakannya. Oke, kita akan belajar masak-masak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah tuh nomor satu, sekarang ke nomor dua. Kita lihat nih, kita perlu Tunggu memilih. satu bentar. Oke, siap.
Nah, Oke, sudah. Nah, sekarang karena berhubung waktu kita tinggal 5 menit lagi nih Matthew ya. Jadi nanti Matthew bisa kerjakan di itu ya, di rumah lagi ya nanti setelah kelas ya. Oke. Oke, nah gampang kok ini. Tinggal ini kita lihat nih, kalau zucchini berarti dia bentuknya panjang. Nah, berarti kita jika bentuknya panjang dia akan dimasak, tapi kalau bentuk yang lain tidak akan dimasak, gitu ya. Cuman permainan logika aja kok ini, Matthew. Oke? Terus untuk yang nomor 3, oke, Mister kasih contoh yang nomor 8 ini. Nah, ini lumayan ribet karena masakan apa yang ada labu. Jadi kita masak labu, timun, dan cabai. Nah, cabai merah ya. Berarti kita harus masukkan di sini nih. Jika warnanya orange, bentuknya bulat, dan ukurannya besar, berarti ini yang labu ya. Maka dia akan dimasak. Jika warnanya hijau, terus panjang dan kecil, berarti dia timun. Ini timun. Jika warnanya merah, panjang dan ukurannya kecil, dia warna merah. Dia berarti cabai merah. Dia akan dimasak. Jadi kita mati ya, paham ya? Ini nanti kalau Matthew kesulitan, Mister nanti kasih link solutionnya ya. Nanti bisa minta ke Mama aja. Nanti Mister kirimkan ke Mama link solusinya. Kalau Matthew kesulitan, oke? Paham ya Matthew ya? Kedengeran nggak suara Mister nih? Oke, gitu ya. Untuk yang nomor kecil 2, suara. kecil suaranya. Kayaknya audionya Matthew deh. Punya Mister aman sih tadi kelas. Tadi sih, ini sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Oke, jadi intinya, Ma itu nanti kerjakan nomor 2 ini. Oke, nomor 2 ini yang satu sampai bintang ini. Nanti kalau kesulitan, Matthew nanti bisa minta tolong ke Mama buat minta link solusinya atau link jawabannya di situ ya. Nanti Mister kirimkan ke Mama. Oke, gitu. Terus kemudian, untuk yang nomor 3 ini hanya periksa dirimu. Nah, dia nanti cuman dikerjakan aja soal-soalnya. Oke, ini Mister sudah spill jawabannya. Nanti Matthew bisa lihat link YouTube yang Mister kasih juga ke Mama. Oke? Nah, oke. Nanti pokoknya setelah kelas Matthew bisa kerjakan nomor 2 dan nomor 3 dulu tanpa link solusinya. Karena nanti link solusi sama link YouTube-nya Mister kasih mungkin malam ya. Karena Mister full kelas nih sampai jam 9. Ya. Jadi nggak ada jeda buat nggak ngirim ini dulu. Oke? Kalau gitu Matthew ada yang masih dibingungkan? Enggak ada. Nggak ada? Gampang ya? Karena Matthew tadi awal-awal kayak, hah? Hah? Tapi lama-lama sudah paham kan? Yang penting fokus aja Matthew ya. Karena ini kita akan lebih banyak main logikanya. Jadi sebenarnya puzzle yang harusnya gampang tapi dibuat lebih rumit biar lebih baik lagi puzzle-nya. Gitu ya programnya. Gitu. Oke. Berarti tadi kita udah belajar apa tadi Matthew? Operator logika. Ya. Ada apa aja tadi? Sebutin ada 3 tadi. And Mm-mm. not Not or. or. Oke, berarti itu ya. Nanti dihafalin Matthew. Dan nanti dicoba lagi tugas-tugasnya. Oke, kalau gitu Matthew kita foto dulu yuk. Sebelum kita akhiri kelasnya. Yuk, gaya andalan. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Mete ya atas kehadirannya hari ini. Mister ucapkan selamat itu mengerjakan tugasnya lumayan banyak. Nanti kalau kesulitan tunggu aja link solusi dan link YouTube-nya. Oke, kalau gitu happy weekend Matthew. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Baca.